أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu kalau dalam keadaan berduka jangan putus asa, Bu. Orang selevel Nabi Muhammad saja pernah mengalami kesulitan. Istri meninggal, paman meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu lainnya mengejek. Sampai-sampai dia pergi ke Taif. Dia pergi ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif dia tidak disambut dengan Tala'al Badru alaina. Abdul Somad tadi disambut, Masya Allah. Tala'al Badru min saniyatil. Nabi Muhammad tidak disambut dengan Tala'al Badru alaina. Nabi Muhammad tak disambut dengan kalungan sorban. Dia tak disambut dengan selamat datang. Dia disambut dengan lemparan batu. Sampai akhirnya dia berdoa, Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang Taif orang-orang yang bersyahadat. 100% orang Taif itu sekarang Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Agak kareba? Sudah makan malam? Alhamdulillahirabbil. Anak raja memetik buah. Buahnya jatuh ke telaga. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam inilah di atas tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, sebaiknya Bapak naik aja ke atas. Saya takut ibu-ibu ini mengamuk nanti. Malam ini kita akan membahas 5 pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Setuju? Janji bisa tenang? Jangan ada dusta di antara kita. Pelajaran yang pertama, tolong dicatat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Sebelum Nabi dinaikkan ke atas, istrinya meninggal. Siapa namanya? Memang kalau belum makan malam ini susah ingat, no? Namanya Khadijah radhiyallahu anha. Itulah istri yang luar biasa. Ketika dia naik ke Jabal Nur, kedinginan menggigil, istrinya itulah yang menyelimutinya dengan kain. Ketika dia sedang galau, istrinya itulah yang membawanya kepada Waraqah bin Naufal yang menenangkan hati dan jiwanya. Saya yakin dan percaya istri-istri solehah itu ada malam ini di sini. So sweet. Tiba-tiba istri itu meninggal. Selama ini yang melindunginya pamannya. Orang kafir musyrik ingin membunuhnya. Mereka segan. Kenapa segan? Karena ada Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak Ibrahim alaihis. Sekarang 2 tiang itu copot. Pamannya Abu Talib meninggal, istrinya Khadijah meninggal. Jadi pelajaran yang pertama adalah sebelum kita naik ke atas, kita memang jatuh dulu, terpuruk ke bawah. Pelajaran dari Isra Mi'raj, jangan putus
putus kontak. Jangan putus asa, Beb. Kalau kita diejek orang, dihina orang, apakah kita putus asa? Tidak. Kalau putus beras, orang masih bisa hidup 3 bulan. Kalau putus air, orang masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, melihat tali jemuran seperti lambaian bidadari. Orang kalau udah putus asa, diambilnya tali, diikatnya ke lehernya, digantungnya ke atap rumah, dia pun melompat. Alhamdulillah kayunya patah karena berat dia 120 kilo. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Sendal hilang, alhamdulillah, kita ganti dengan sendal yang baru. Suami dilarikan pelakor, innalillah. Apa alhamdulillah? Saya mancing-mancing mereka aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memang berbahagia, tapi di lubuk hati saya yang paling dalam, saya sedang bersedih karena yang ingin membawa saya kemari namanya Tuan Haji Abdul Wahab. Beliau kontak Ustadz Dr. Tawab, sahabat saya di UIN Suskaryau. Ustadz Tawab lah yang minta saya hubungkan ke Ustadz Dr. Junaidi. Lalu kemudian mereka minta saya tadi datang ke rumah anak Pak Wahab, tapi beliau sudah di tempat yang lebih indah. Beliau sudah berada di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya beliau melihat saya tausiah malam ini. Dalilnya, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah melihat ceramahmu Abdul Somad, wa rasuluhu, Rasulullah melihat ceramahmu di Sencalang. Betul, Sencalang? Betul. Rasulullah melihatmu dari kota Madinah. Ada orang yang berkumpul malam ini. Malam ini Nabi Muhammad bangga melihat kita semua. Dan Allah menerima laporan dari malaikat. Bagaimana umat Nabi Muhammad malam tadi? Mereka berkumpul ramai. Mereka berzikir, mereka nonton bola. Tapi malam ini mereka sedang berada di halaman masjid. Saya pura-pura nggak tahu aja. Masjid Al-Wahhab lah, masjid apa lagi? Masa Masjid Al-Somad? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang melihat perbuatan kita itu, kata Allah dalam Al-Quran ada 3. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman melihat. Makna orang beriman, saudara kita yang beriman melihat amal kita malam ini. Ayah saya, emak saya, datuk saya, termasuklah orang soleh yang berniat agar saya sampai kemari. Tuan Haji Wahab melihat kita malam ini tersenyum dan beliau mendapatkan amal jariahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Untuk Tuan Haji Wahab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah untungnya jadi orang baik, niatnya baik sampai setelah meninggal dikirimkan orang Al-Fatihah. Tapi kalau orang tak baik, si anu meninggal, mampus. Lewat di kuburnya, itu kubur si anu. Iya, ada setan. Makanya kita disuruh jadi orang baik. Saya yakin dan percaya ini semua orang ini baik-baik semua. Yang paling kuat perjuangannya untuk datang malam ini. Nah, ini. Berapa sinetron yang hilang malam ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan bapak-bapak insyaallah. Amin. Enak juga tausiah di tangga ini. Bisa kita berpegang-pegang.
Masya Allah, tabarakallah. Guru saya Fadilatul Syekh Idrus Hashim hafizahullah dengan usianya datang dari Benteng kemari. Dibawanya pula saya tadi makan ke rumah putri beliau, Masya Allah. Dikasihnya pula udang 2 ekor ke piring saya. Enaknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Lalu kemudian sepanjang saya ceramah dari Sabang sampai Papua, dari mulai Pulau Sabang sampai ujung Sorong, Raja Ampat, belum ada bupati yang mau mendengar saya ceramah dari subuh sampai isya. Baru di Indragiri Hilir inilah. Biasa kadang di satu daerah yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, anggota DPRD atau yang mewakili, padahal dia wakil rakyat, dikirimnya juga wakilnya lagi. Dari subuh tadi sampai kajian zuhur, sampai kajian asar, sampai malam ini, mudah-mudahan Allah sehatkan Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Wardan MP beserta seluruh keluarga, insya Allah. Beliau bagi saya tidak hanya seorang bupati, bagi saya beliau adiknya almarhum Ustadz Tajuddin Nur, imam hafal Quran, itu sahabat saya di Kairo Mesir Al-Azhar. Saya merasa beliau sebagai keluarga. Jadi kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz dengan Pak Wardan Bupati Inhil? Oh, itu keluarga saya. Tapi beliau tak ngaku Ustadz keluarga. Nanti saya kasih tahu. Kita ini semuanya berkeluarga. Berkeluarga dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu berkeluarga, bersaudara. Bersaudara disencalang sampai ke surga Jannatul Firdaus. Itu untuk foto-foto update status besok pagi. Setuju? Awas kalau tidak update. Ada Ustadz Endang, beliau juga sahabat saya, hadir malam ini. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir, 3 kali 3 hari dari sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad menyertai saya ke sana kemari. Ini karena perjalanan jauh, saya khawatir istrinya udah curiga, jangan-jangan ini abang udah buka cabang. Mudah-mudahan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Ini kalau saya sapa semuanya, ada Pak Wali kita yang luar biasa, ada Bapak dan Ramil, ada Bapak Kapolsek, ada Babin Sababin Kaptipmas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Latu-latu. Pelajaran yang pertama, jangan bersedih. Bapak kalau dalam keadaan susah hati jangan sedih, Pak. Nanti insya Allah diangkat Allah derajat. Amin. Ibu kalau dalam keadaan berduka jangan putus asa, Bu. Orang selevel Nabi Muhammad saja pernah mengalami kesulitan. Istri meninggal, paman meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya mengejek, sampai-sampai dia pergi ke Taif. Dia pergi ke mana? Ke Taif. Sampai di Taif dia tidak disambut dengan Tala'al Badru alaina. Abdul Somad tadi disambut, Masya Allah. Tala'al Badru min saniyatil wajaba syukru mada'anillah ayyuhal mab'u jita bil amril jita syarraftal madinah marhaban
ya khairada. Abdul Somad disambut dengan barisan, Masya Allah, ramai jamaah menyambut. Itu dia. Nabi Muhammad tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Nabi Muhammad tak disambut dengan kalungan sorban. Dia tak disambut dengan selamat datang. Dia disambut dengan lemparan batu. Sampai akhirnya dia berdoa. Tapi doanya Masya Allah, tabarakallah. Apa doa dia? Allahumma asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang Taif orang-orang yang bersyahadat. 100% orang Taif itu sekarang Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, tunjukkan bukit yang paling besar, ku cabut, ku timpakan ke orang Taif, rata mereka dengan tanah, asalkan menetes darah di kakimu. Mereka lempar Nabi pakai batu, pecah kakinya, menetes darah di sendalnya. Kalau sampai darah itu menetes ke tanah, ku ratakan Taif dengan tanah. Nabi mengusap darah di kakinya, dia takut darah itu menetes. Andai saya lah dijanjikan Jibril seperti itu, hai Abdul Somad, kalau sampai darah di kakimu menetes ke tanah, kuratakan buzzer-buzzer itu, langsung saya gesekkan kaki saya ke tanah, bantai. Nabi Muhammad itu hatinya lembut sekali. Walaupun hati sedang susah, istri meninggal, paman meninggal, dakwah tak diterima, diejek orang, dicaci maki, dilempar batu, tapi hati tetap tenang, hati tetap sabar. Bisa kita ambil pelajaran ini? Insya Allah, insya Allah. Saya hafal, cuma nanti kalau saya teruskan viral pula lagu ini, artis-artis tuh nganggur nggak nyanyi. Allahu Akbar. Kalau tersirat dalam hati kita itu ada angkuh, ada sombong, ada sok hebat, ada sok mantap, cepat-cepat bertakbir, karena yang maha besar itu hanya Allah. Abdul Somad ini kecil, 50 kilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak kecil yang hadir malam ini akan menjadi Bupati Indragiri Hilir nanti ini insyaallah. Calon gubernur ada juga insyaallah. Wali kota, ada yang jadi supir angkot. Jangan kalian sepele ketawa. Supir angkot tuh halal apa haram? Halal. Kau dari mana? Saya dari Indragiri Hilir. Dari mana? Dari Sencalang. Itu angkot siapa? Angkot saya. Kau supirnya? Iya. Apa usahamu? Seluruh angkot di Riau ini saya yang punya. Hebat apa tak hebat? Hebat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal untuk anak-anak kita insyaallah. Amin. Habis 15 menit. Berikutnya yang ke ingat, yang pertama, jangan putus asa ketika sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika datang malaikat Jibril alaihissalam, ja'a bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas. Lalu kemudian dibedaknya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ghasalahu bima'i zamzam, dicucinya jantung hati Nabi pakai air zamzam. Apa pula pakai air kelapa muda? Pakai air zamzam. Setelah itu summa afraghahu, dituangkan bejana yang berisi bil hikmati wal iman, ada hikmah dan iman. Summa atbaqahu, setelah itu dijahit kembali. Yang meriwayatkan hadis itu namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat bekas jarum tusukan
dada Nabi dijahit. Ini pelajaran yang kedua. Apa maknanya? Sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu dibersihkan hatinya. Maka pelajaran yang kedua adalah membersihkan hati. Ini kadang orang ini hatinya tak bersih, menengok tetangga rumahnya baru, menengok tetangga mobilnya baru, menengok tetangga bininya baru, menengok tetangga gelangnya besar. Pulang undangan. Ini hari apa ini? Hari Ahad, libur kan? Banyak walimah nikah kan? Pulang acara nikah, tiba-tiba berkunang-kunang gelap. Datanglah suami, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Adinda kenapa deh? Sakit bang. Pergilah puskesmas. Datanglah dokter membawa balon yang tidak ada dalam lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau. Balonnya warna hitam. Dipencet balon warna hitam. Itu cuma ada di puskesmas, Pak. Ibu, jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa Pak Dokter? Ini darahnya 150/180. Kenapa jangan jauh? Nanti kalau mati di tengah jalan gak ada yang ngurus jenazah. Tadi ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Nggak ada. Ada makan soto kambing? Tidak ada. Ada makan udang? Tak ada. Ada makan kepiting? Tak ada. Sambal belacan? Tidak juga. Rupanya bukan salah udang, kepiting, tom yam, soto. Yang salah apa? Waktu undangan tadi melihat kawan gelangnya banyak betul. Enak ya rendangnya. Panas ya. Udah jam berapa? Cuman dokter ini bahasanya lembut. Apa kata dokter? Ini sakit apa dok? Ini Ustadz namanya faktor psikologis. Dia bahasanya sederhana, psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuk hati. Tak bisa melihat orang senang. Makanya ibu kalau dapat nikmat, jangan semuanya diposting di Facebook. Karena tidak semua orang senang melihat engkau bahagia. Kebanyakan orang melihat postingan, Allah, dibantingnya handphone. Alhamdulillah, orang Sencalang ini hatinya bersih semua. Dari mana Ustaz tahu orang Sencalang ini hatinya bersih? Buktinya saya yang paling tinggi, mereka tetap senang di bawah. Are you happy today? Yes, of course I am. Begitulah. Saya sangka tadi saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya. Baru ini nampak saya. Lebih tinggi dari Pak Bupati lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu anak-anak muda pemimpin masa depan. Takdir. Kalau tidak muda mana mungkin mereka bisa naik ke atas. Saya aja bingung tangganya di mana. Terjun payung mereka. Kalau beginilah anak-anak muda Sencalang, maka kita tidak akan khawatir ke depan. Tapi kalau yang datang tabligh akbar ini orang-orang tua semua, maka suara saya tak menggelegar. Bapak-bapak sekalian, pembahasan kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi karena yang hadir ini adalah anak-anak muda, kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz Somad ini menggelegar ceramahnya? Padahal ini ceramah yang ke hari Jumat 3 kali, hari Sabtu 4 kali, hari ini 4 kali. Ini ceramah yang ke-11, yang terakhir. Terakhir pula. Maksudnya terakhir di Indragiri Hilir. Yang terakhir di Indragiri Hilir dalam safari dakwah malam ini, dari mulai Concong
sampai Sencalang akan pulang malam ini ke Pekanbaru. Mestinya suara sudah habis. Kenapa menggelegar? Ini karena doa orang-orang soleh yang baik hati yang ada di Sencalang. Siapa yang bisa menahan hujan malam ini? Ada pawang di sini? Ada? Kalau ada saya mau jumpa, nyuruh dia taubat. Tidak ada pakai pawang. Dari mana Ustaz tahu orang Sencalang nggak pakai pawang? Wajahnya wajah udah mandi semua. Pawang tuh nggak boleh mandi. Kalau mandi hujan. Betul? Oh, tahu semua, pawang semua. Ya Allah, sebagaimana kami berdoa selesai berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatah. Bersihkan hati. Ibu bahagia malam ini? Bapak bahagia malam ini? Orang yang hatinya bersih selalu bahagia. Tapi orang yang busuk hati serba salah, macam sakit gigi. Orang senyum pun disangkanya ngejek. Apa kabar? Kok ngejek aku ya? Nengok jilbab orang baru, pertanyaannya, ini kreditnya berapa? Nengok rumah orang baru, pertanyaannya, kok ngutang di bank berapa? Padahal apa kita urus-urus itu semua? Allah memberi rezeki sesuka hatinya. Dari hasad, dengki, busuk hati, muncullah hasud, menghasut orang. Kau kan sama sekolah sama dia. Iya. Kenapa rumah dia lebih besar, rumah kau kecil? Iyalah dia ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Itu kawanmu kan? Ya. Sama-sama SD, ya. Sama-sama SMP, ya. Sama-sama SMA, ya. Sama-sama kuliah, ya. Sama-sama kerja, ya. Kenapa dia duluan dapat jodoh? Dia pakai pelet. Naik ke atas pelaminan mengucapkan selamat. Kalau orang hatinya bersih, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. So sweet. Tapi kalau orang hatinya kotor, saya merasakan malam ini saya berhadapan dengan orang-orang yang hatinya suci, tulus dan bersih. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai mati menjaga kebersihan hati, insyaallah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hati, jangan hasad dan dengki. Busuk hati, karena akan menderita sendiri. Darah tinggi, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas baung. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, insyaallah, amin. Tengoklah Tuan Syekh kita, tetap sehat, hati beliau bersih, tulus. Beliau mau mengaku saya sebagai murid Allah. Mudah-mudahan saya nanti di akhirat mendapatkan karomah kemuliaan dari sanad-sanad guru-guru Kiai Haji Syekh Muhammad Idrus Hashim. Semua kita mendapatkan barokah kebaikannya, insyaallah, amin. Habis 15 menit. Berikutnya yang ke-3. Jalan ditutup nampaknya. Yang ke-3, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka setiap kali ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang ketika orang mengatakan tak mungkin, mustahil, maka Allah mengawalinya dengan subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kabarnya Ustaz Abdul Somad mau ke Sencalang ya? Iya. Mana mungkin?
Nggak kan mungkin Ustaz Somad itu kesencalang. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tidak ada yang mustahil, guys. Betul Pak? Betul Bu? Betul Abang? Betul Adik? Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat. Kalau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Abdul Somad itu hebat kalau mikrofon hidup. Coba kalau mikrofonnya mati. Baru dimatikan teknisi sound system. Ini apa ini? Layar. Baru sound system dikerjain teknisi, sudah hilang kehebatan. Apalagi kalau dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak malam ini bisa berjalan kemari, itu karena siapa? Karena Allah. Ibu bisa bernapas, menghembuskan napas, paru-paru, bisa jantung berdegup berdetak, bisa buah pinggang ini membersihkan darah. Itu semua karena siapa? Karena Allah. Makanya kembalikan kepada Allah. Ketika ada seorang nabi ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, dan dia bertasbih. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kita disuruh banyak-banyak kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ikuti sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mana tahu besok pas belanja beli kangkung 2 ikan, tapi lamanya sampai 2 jam gara-gara diajak kawan cerita aib orang lain. Gimana suami saya, gimana bini suami, langsung bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalau yang kebetulan kerjanya di kantor, ada orang urusan ke kantor desa, ke kantor camat, gimana urusan KTP saya Pak? Subhanallah wa bihamdihi. Jangan. Kita disuruh banyak-banyak subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbih itu lidahnya bergerak. Ini banyak orang bertasbih sekarang, tangannya bergerak, lidahnya tidak. Itu cepat sekali. Tasbih apa itu? Tasbih SpongeBob. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis sholat subhanallah 33. Pas mau tidur malam begitu juga. Datang seorang perempuan namanya Fatimah. Siapa namanya? Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lakiku miskin, namanya Sayyidina Ali. Dia tidak bisa membawa pembantu yang membantu menimba air, membuat adonan tepung gandum. Tolonglah aku. Kata Nabi sebelum tidur malam bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kuncinya kalau hati mau tenang, banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan
Atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Istighfar tuh zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, tahlil zikir, baca Quran zikir, sholat zikir. Tapi zikir bukan sholat. Jangan nanti ketika diajak sholat, ayo sholat, saya sudah berzikir, tapi kau belum sholat, bodoh. Ini banyak orang sekarang ini hanya dengan pejam mata zikir, hayyalas shalah. Pas kita, kau tak ke masjid, aku sholatnya di dalam batin saja. Yang penting zikir mengingat Allah, karena zikir itu adalah sholat dan sholat adalah zikir. Kalau ada suami ibu nanti yang gitu, jangan marah, diam aja. Nanti pas dia mau nanya makan siang, ada makanan, makannya zikir aja. Karena ada namanya zikir, ada namanya sholat. Dalam sholat kita berzikir, tapi zikir bukan sholat. Sholat ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Maka ini mesti, tapi saya yakin dan percaya Ustadz Kiai Endang ada pesantren. Tadi pula saya tablik akbar bersama Ustadz Ridwan LC, ada pesantren. Insya Allah tidak akan ada aliran-aliran sesat di Sencalang selama masih ada benteng pesantren Ahlus Sunnah wal. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah marah-marah? Saya nggak marah-marah, sound systemnya mantap. Betul? Kalau mau saya ceramah suaranya nggak menggelegar, mudah aja, setel aja suara kecil, bisa saya ceramah. Jamaah sekalian, jadi kita mesti banyak berzikir. Lama-lama kita mati. Mau masuk WC pun berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau makan pun berzikir, bismika Allahumma ahya. Hah? Saya ingat, saya cuma ngetes aja. Kira-kira jamaah ini masih sadar atau enggak? Biasanya kalau jamaah sudah bosan, terserah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai ini. Rupanya jamaah di Sencalang ini mereka semangatnya. Coba hidupkan dulu. Saya mau tahu ini jamaah ini sekarang ujungnya di mana ini? Nggak nampak saya. Itu katanya jalan, tapi saya tengok orang. Kadang-kadang truk lewat. Coba yang punya handphone, hidupkan senternya. Ah, itu yang di jalan tuh bang, tolong hidupkan semua. Ah tuh, lewat truk. Terus nanti tiba-tiba muncul orang. Ini manusia apa jin? Nah, nanti setelah lewat, hidupkan semua. Kita berselawat sama-sama. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matikan lagi, takutnya nanti pulang ditelepon habis pula lobet. Ini gara-gara Ustadz Somad tadi. Aku juga yang salah. Gara-gara AC begini, ketiak basah. Iya tetap gini, kawan di sebelah pingsan.
Udah berapa kali ke Sencalang? Baru pertama kali? Kenapa rasa saya macam udah lama kenal kita ya? Ketahui jamaah, ustaz aja yang sok akrab, ustaz aja yang sok kenal. Sebetulnya jamaah ini udah sering dengar ceramah saya, betul kan? Malam ini mereka cuma mau meyakinkan apakah seganteng yang di YouTube itu. Malam ini mereka cuma mau melihat, bapak-bapak ini sebagian cuma mau nengok mana orang yang selalu menghabiskan paket istriku itu. Oh, ini orangnya yang ternyata ku Bekasi kau 3 giga habis, 4 giga habis. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Pak Ustadz habis 4 giga, nggak apa-apa, karena setelah itu dia menjadi orang yang baik Pak Ustadz. Amin. Dulu Pak Ustadz, dulu kalau saya pulang ke rumah, dia cuma pakai daster, mukanya macam mak lampir. Tapi kalau mau pergi undangan, mukanya putih Pak Ustadz, tapi tangannya hitam. Tapi sejak Ustadz ceramahi, Ustadz nasihatkan, seorang istri itu bersoleh untuk suaminya, bukan untuk laki orang. Sejak itu dia Pak Ustadz, setiap saya mau pulang ke rumah, sampai lupa saya tengok di ruang tamu, kok ada artis, rupanya bini saya. Alhamdulillah. Ibu nanti kalau dipuji, begitu bapak pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, ini tamu siapa? Ini aku bang. Ya Allah, wow, amazing. Yang ketawa yang anak-anak pula. Macam paham aja kalian. Masya Allah, masih kecil-kecil tapi udah berjilbab panjang, bajunya panjang, berbaju kurung. Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi pemimpin yang soleh, solehah masa depan insya Allah. Amin. Kenapa anak-anak kecil dibawa pengajian? Tengok anak kecil. Kenapa anak-anak kecil dibawa pengajian? Masya Allah, 4 serangkai. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa anak-anak kecil dibawa pengajian? Karena anak ini kalau dibawa biasa dangdut sampai tua dangdut. Tapi kalau dia dibawa pengajian, insya Allah nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dia inilah yang akan mengundang Abdul Somad Tabligh Akbar kemari insya Allah. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran 1 Muharram, haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabindi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ramaikan masjid ini dengan syiar Tabligh Akbar. Siap, takbir. Ustadz, kenapa selalu takbir? Takbir itu untuk ngusir setan. Mana tahu ada yang udah, aku tadi waktu Ustadz Somad itu ceramah, aku tengok kadang-kadang bebayang 3 aja, kadang-kadang dulu. Kalau ada jamaah kawan ibu di sebelah mengantuk, takbir dia, Allahu Akbar. Bapak juga gitu kalau sedang khutbah Jumat. Makanya saya bu Pak, kalau 4 kali khutbah sebulan itu saya 1-0. Saya tidak khutbah. Terus Ustaz, saya mau mendengar khutbah Jumat. Ternyata khutbah dengan mendengar khutbah lebih berat mendengar khutbah. Mendengar khutbah itu beratnya minta ampun ya Allah. Belum pernah saya khutbah sambil ngantuk, tapi kalau mendengar khutbah, makanya di mana saya tengok jamaah yang ngantuk, disitulah suara saya kuatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Palestina. Saya tak punya kekuasaan, saya bukan bupati, saya bukan ketua Basnas. Satu-satunya yang ada cuma suara. Mudah-mudahan dengan suara ini menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Doakan Ustadz Somad istiqomah, setuju? Kalau mati saya mau ibu mengirimkan Al-Fatihah. Kalau saya meninggal mau bapak mendoakan saya. Amin ya Rabbal. Berapa sudah pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua,
bersihkan hati hasad dengki busuk hati. Yang ketiga, berzikir, bertasbih, bertahmid, bersolawat. Itulah kenapa waktu menghamilkan anak, salatullah, salamullah, supaya ibu hamil tuh hatinya tenang. Kalau ibu hamil hatinya tenang, pertumbuhan janinnya tenang, jantung anaknya tenang, otaknya tenang. Ini ibu hamil mendengar musik koplo, lagunya kayak ngeracun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ustaz Somad hafal juga. Astagfirullah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kita berzikir. Tapi Pak Ustadz gimana mau berzikir? Bawaan saya mau marah aja. Saya pengajian, saya baca Quran. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Ibu nggak usah marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Nggak usah marah-marah. Ibu besok pagi sambil buat teh manis, berzikir, bersolawat, habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilah, habis itu nyanyi walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya kalau kau tak sembahyang, malaikat maut datang, aku pun kawin lagi dengan brownies ganteng. Sampai hati kau ya. Aku nyanyi aja bang. Jangan ibu pulang menceramahi suami. Pulang dari sini, bang duduk sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Enggak bisa begitu besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lidah kita ini mesti banyak berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kemari? Kenapa la ilaha illallahnya ke sini? Karena jantung di sebelah kiri, supaya jantung ini tenang, karena setan selalu berbisik ke jantung, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah 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 Allah, sampai akhirnya jantung berhenti berdetak, napas berhenti berembus, dan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau lafazkan, apa yang sering kau repetkan, itulah yang nanti keluar waktu mati sakaratul maut. Betul bu? Jangan sampai waktu mati nanti ditanya orang, mak kau waktu mati terakhir apa? Copot, kentut, mati. Gara-gara sering mencarut, mencaci maki. Makanya kalau marah sama anak, masya Allah, tabarakallah, anak soleh. Begitu, karena ucapan adalah doa. Jangan, anak setan. Pak Ustadz, kenapa anak saya ini macam setan? Ya karena ibu panggil setan. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau anak itu pandai menjawab, anak setan. Sebentar ya, mamak setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari godaan setan. Amin. Habis 15 menit. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra
Masjidil Haram itu di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jaraknya lebih kurang 1.300 km. Yang tidak percaya, hitung sendiri. Sekarang kalau naik pesawat 1,5 jam. Tiba-tiba zaman batu, zaman onta, belum ada pesawat, belum ada mobil, ada orang yang ngaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai 1/3 malam. Are you believing? Apakah kamu percaya? Bapak percaya, Pak? Bunyinya macam nggak percaya. Ibu percaya? Yang nggak percaya silakan. Siapa yang nggak percaya, kafir, masuk neraka. Selalu kita digitukan. Percaya Isra Mi'raj? Percaya. Kenapa percaya? Kalau nggak percaya nanti masuk neraka. Sekarang kita berjumpa dengan orang liberal, orang sekuler, orang yang tak percaya sama Quran. Kata dia tak masuk akal. Ini bohong, ini dusta, ini penipu. Orang begini nggak bisa diajak dengan ayat, Pak. Dia mesti dipakai otak. Maka untuk menjawab itu, dengarkan baik-baik. Masih fokus? Masih siap? Are you ready to rock? Oh, ready katanya semua. Saya berangkat pagi tadi dari Tembilahan sampai ke Sencalang. Naik mobil berapa jam dari Tembilahan? Hah? 2 jam. 2 jam. 2 jam dari Tembilahan sampai ke Sencalang. Sampai di Sencalang, ada rupanya semut yang masuk ke kantong saya. Saya kan suka makan permen, pakai permen jahe, manis. Kalaupun nggak ada permen, semut datang juga karena saya ini kan manis. Masuk semut ke dalam, ikut dia sampai kemari. Semut itu keluar di rumah anak Pak Haji Wahab. Datang semut itu bertanya kepada semut yang datang dari Tembilahan. Agak kareba, kata semut itu. Kata semut yang Tembilahan, ulun baik-baik saja. Dari mana? Kata semut itu, saya dari Tembilahan. Ketawalah semut Sencalang. Mana ada semut pagi tadi bisa datang 2 jam. Semut itu tidak tahu. Semut ini bukan jalan sendiri. Dia diperjalankan bersama Abdul Somad, guys. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan. Masuk akal? Masuk akal. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya? Karena akalnya nggak ada. Karena otaknya cuma isinya otak-otak. Mudah untuk memahami. Maka lihat ayatnya. Subhanalladzi asra. Kalau berjalan sara, yasiru, sairan. Tapi kalau asra artinya memperjalankan. Yang diperjalankan itu siapa? Nabi Muhammad. Yang memperjalankan siapa? Allah. Kalau saya ceramah, saya tanya, Bapak Ibu nggak usah jawab, karena itu nanti akan saya jawab sendiri. Yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Saya naik pesawat dari Pekanbaru, duduk di kursi paling pinggir. Di kursi paling pinggir ini ada kaca pesawat, jendela tuh kacanya 2, ada kaca luar, ada kaca dalam. Antara kaca luar dengan kaca dalam ada nyamuk nyasar. Saya lagi sedang duduk, saya tengok ada nyamuk. Apa nyamuk nih ikut? Terbanglah pesawat sampai ke Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru, nyamuk nih ikut keluar. Tapi karena saya sibuk ngurus koper, tak tahu saya diantar kemana. Ditanya sama nyamuk Simpang 3 Pekanbaru, "Wang dari mana kau?"
Kata nyamuk dari Jakarta, gue dari Jakarta. Jam barat. Jam 6 pagi tadi. Sampai jam 8. Satu Pekanbaru tuh nyamuk ketawa. Mana ada nyamuk bisa terbang dari Jakarta 1,5 jam ke Pekanbaru. Dia lupa pesawat nyamuk ini bukan terbang sendiri, bodoh. Nanti kalau saya kesini tersinggung bapak di bawah. Nyamuk ini tidak terbang sendiri, dia diterbangkan oleh maha nyamuk, namanya pesawat. Jelas? Nanti bapak ibu adik-adik kalau di debat orang itu salah satu jawabannya. Kalau kami nggak ingat Pak Ustadz mudah aja. Ceramah saya malam ini kan direkam, itu ada kamera merekam. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kecepatan cahaya 1 detik, tik, tik, ambil senter, hidupkan. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Berapa? 300.000 kilometer. Sebentar ya, saya ambil senter ya. Perhatikan baik-baik. Ini kecepatan cahaya. Tik, tik. Sekali meluncur cahaya, 300.000 kilometer per detik. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril. Jibril itu apakah kayu, batu, hantu, lembu? Jibril itu nur. Nur itu adalah cahaya. Oke, Jibril cahaya. Yang kedua, tunggangannya namanya Burak. Burak itu diambil dari kata barku. Kita bacakan ayatnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Burak adalah kilat. Kilat adalah cahaya. Tak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Jibril cahaya, Burak cahaya. Tinggal Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Dan itu adalah cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Bapak ibu pulang semua, saya tetap ceramah sendirian di sini. Maka itu berarti tiga-tiganya cahaya. Jibrilnya cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Burak cahaya. Kalau cahaya melakukan perjalanan, maka tidak ada kata, tidak ada jarak, semuanya menjadi cepat. 300.000 kilometer per detik. Paham? Jelas? Anak SMP bisa menjawab teori berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang terakhir, yang kelima. Puncak dari Isra Mi'raj adalah sholat. Dan sholat dilaksanakan di Masjid Al-Wahhab. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solihah. Tadi Ustadz Somad kenapa nggak ke masjid? Aku musafir, beb. Kalau laki-laki yang mukim, maka dia sholat di masjid. Siap meramaikan sholat berjamaah? Siap kita tetap sholat berjamaah? Tabligh akbar yang berhasil bukan karena ramainya. Tabligh akbar yang berhasil, tengok subuh besok kalau ada tambahan jamaah, itu berarti tabligh akbar ini ada perubahan. Bisa tolong kirimkan gambar sholat subuh besok? Mudah-mudahan ada perubahan ya Allah, amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera dibukakan pintu hatinya.
Istri-istri yang belum sholat segera dibukakan pintu hatinya. Ini anak-anakku, jangan sampai tinggal sholat ya nak. Jangan tinggal sholat ya. Jangan tinggal sholat. Minta satu orang kemari baca Al-Fatihah nak. Ini yang pecinya emas yang ganteng. Oh, mereka malu-malu, Masya Allah. Kita baca Al-Fatihah bersama. Abdul Somad ingin kita baca Fatihah, mudah-mudahan Fatihahnya benar, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Karena sholat tidak sah kalau Fatihahnya tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarkan Fatihah ke anak Pak. Ajarkan Fatihah ke anak Bu. Anak ibu nanti akan punya istri, diajarkannya Fatihah. Anak ibu akan punya cucu, diajarkannya Fatihah. Kita akan dapat amal mengalir sampai hari kiamat insyaallah. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra, bagi siapa yang tak membaca Al-Fatihah. Itulah 5 poin pelajaran malam ini. Saya mulai jam 9 kurang 10. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. 60 menit bersama. Mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh. Amin ya Rabbal. Di akhir majelis, mari kita aminkan doa guru kita yang akan dipimpin langsung oleh Fadilatus Syekh Muhammad Idrus Hashim hafizahullah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.